Kalau dari lu, Blue Team itu, kalau tadi kan yang lu jelasin kan, lu bisa memonitor gitu. Investigasi itu juga termasuk tugas Blue Team, bukan? Kayak investigasi suatu file gitu. Investigasi ya, itu terhadap suatu file yang mungkin malicious atau yang dianggap. Iya, istilahnya pasca insiden lah. Oh, pasca insiden ya? Pasti itu karena sebuah serangan ya pasti ada yang namanya improvement lah. Istilahnya setelah terjadinya attack itu apa yang harus kita lakukan gitu. Sebenarnya apa yang harus lebih di-improve. Dalam arti kalau ada serangan kayak gini sudah dilakukan remediasi, nah sebaiknya lakuin apa lagi sih setelah kejadian tersebut supaya tidak terulang atau tidak terjadi kembali. Nah itu penting ya, karena kalau kita nggak melakukan remediasi dan melakukan analisis lebih dalam terkait serangan tuh ya mau tahu bentuk serangan-serangan selanjutnya ya kita agak kesusahan gitu. Kesusahan dalam arti ya setidaknya kalau udah ada bentuk serangan terus udah kita remediasi ya kita analisis lebih dalam lagi gitu. Siapa tahu kan dari serangan-serangan itu muncul serangan-serangan baru lagi yang sama tapi taktiknya berbeda. Jadi penting sih setelah investigasi pasca. Nah, ini pertanyaan menarik. Misal katakanlah ada seseorang gitu, ada AA lah. Dia kena, istilahnya dia kena malware atau kena virus. Apa yang perlu dilakukan pertama kali? Semisal ya, kalau misalkan ada aksiden yang tidak diinginkan ya, amit-amit ya itu kayak misalkan keserang malware atau apa, salah satu cara pencegahan pertamanya yaitu kalau misalkan lu kehubung ke internet kayak wifi, nah itu sebaiknya lu matiin atau cabut lah. Misalkan lu koneksinya pakai kabel ya, cabut aja dulu. Okay. Karena fungsinya kita mau mengisolasi si malware itulah. Ya. Nah iya, dari serangan itu ya pokoknya malware itu kan bisa istilahnya melakukan menyebar lah ya, menyebar di suatu traffic dan jaringan. Gitu. Iya, sebenarnya itu kalau menurut gue tuh juga hampir sama kayak virus di dunia nyata aja. Iya. Kan kalau virus di dunia nyata contoh ya kayak COVID lah. Nah, iya. COVID kan itu kan dia kan nyebar juga kan. Cuma nyebarnya dia lewat udara. Nah. Kalau malware ini kan ya lewat jaringan itu. Jaringan dulu ya. Pasti kalau malware ya istilahnya nyebarnya lewat traffic jaringan itu, internet biasanya. Oke, berarti habis dicabut terus ngapain? Nah, apakah laptopnya dimatiin? Nah, kalau misalkan udah kena, terus udah kita lakuin isolasi pertama yaitu ya disconnect semua koneksi dari internet, baik yang wireless maupun wired ya. Ya, terus? Nah, selanjutnya kalau malware itu udah nggak sengaja ke-execute, salah satu caranya kita bisa melakukan ini sih. Kalau di kita ini namanya, kalau gue ngeliat ini dulu proses-proses ID malware itu kita bisa tahu malware itu berjalan tuh ya ada caranya digunakan Frogmon lah ya. Enggak. Ini ya itu kayaknya yang udah lebih dalam lah ya. Oh, enggak maksudnya yang bener buat orang awam loh. Berarti buat orang awam cuma itu doang. Dicabut terus udah gitu ya sebisa mungkin pertama ya antivirusnya kalau bisa dinyalain dulu. Ya kalau misalnya dia udah nyala ya. Nah, ternyata si malware itu bisa bypass antivirus. Nah, bypass antivirus ya salah satu caranya ya kalau misalkan misalkan lu kerja atau di kantor ya langsung hubungi tim IT-nya. Oh, oke. Kalau itu mungkin juga kayaknya gua ada nih beberapa jadi minta tolong buat dia kan kena ransomware kan. Nah, apa yang perlu dia lakuin? Contohnya mahasiswa lah gampangannya. Mahasiswa kan pasti kadang kan suka pakai software bajakan, crack-crackan gitu kan. Yang ternyata dia itu adalah virus atau ransomware. Nah itu gimana? Bisa dibalikin lagi nggak kalau misalnya dia udah kena ransomware? Sebenarnya kalau udah kena ransomware ya, dulu gue pengalamannya pernah tuh. Lu pernah? Pernah tuh gue waktu ya sebelum inilah. Gimana? Kasusnya gini, gue nginstal aplikasi yang ya sama lah, bajakan lah ya. Bajakan tuh. Itu udah pasti. Udah pasti dah. Orang Indonesia tuh adalah yang gratis, bajakan aja langsung. Iya. Nah, udah gitu install apa ya? Game kalau nggak salah. Game atau game bajakan maksudnya? Ya, game bajakan. Oke, terus? Ya tau lah dari link 3131. lanjut. Udah gitu, gue install, antivirus gue matiin ya karena kan kalau dinyalain ya pasti itu kedeteksi. Pasti. Malware. Pas gue matiin, firewall-nya udah gue semua matiin. Oh disuruh matiin? Iya, disuruh matiin kan. Ada cara-caranya lah kalau mau install crack-annya tuh. Pas gue jalanin, itu langsung file gue ke-encrypt semua. Oh ya? Iya. Nah, lu apain tuh? Gue tuh udah panik. Nah, itu tapi, lu semester berapa nih? Wah, itu kayaknya sebelum gue kuliah ya. Oh, sebelum kuliah? Iya. Berarti masih SMP? SMP gitu lah. Apa pas lulus SMP? Lulus mau ke SMA, SMK lah. Pendaftaran. Oh, benar. Oke. Lanjut. Udah. Gue situ. Itu bukan di warnet kan?
Kagak. Waduh. Untungnya di komputer sendiri. Aduh. Nah, Soalnya zaman segitu kan masih ada warnet kan. iya, zaman-zaman luar itu. Nah, udah gitu udah panik lah kakak sepupu gua nih. Kakak sepupu gua tuh gua bilang dia ada ketertarikannya di bidang IT juga lah ya. Dia bilang tuh panik. Lah ini kenapa? Apalagi kok kayak encrypt semua? Kan lu install malware ya? Hah, nggak tahu. Installnya crack-an kan katanya. Kata gua tuh, ya iyalah, lu crack-an terus dimatiin ya. Jelas ini malware katanya. Oh malware. Bener-bener gak bisa dibuka. Bener-bener itu. Kayak Itu ada apa? Desktopnya diganti nggak? Nah. Biasanya kan kalau ada beberapa tuh ada beberapa ransomware yang dia tuh ngeganti desktop gitu. Iya. Kan? Itu diganti juga nggak? untungnya masih aman, nggak. Oh, nggak diganti. Nah, cuma file doang nih. Tapi Buset. masalahnya filenya juga di-encrypt, Pak. Encrypt, Pak. Aduh. Bingung. Lanjut tuh. Nah, filenya udah kayak gini, terus ekstensinya aneh-aneh. Udah bingung tuh. Tapi dulu solusinya ya, kalau gue ya, pakai aplikasi kayak Malwarebytes lah, untungnya ada. Malwarebytes kayak gitulah. Oh, itu bisa? Bisa tuh, masih ampuh lah, masih efektif waktu itu. Tapi emang bisa nginstall? Gue waktu itu masih bisa install. Terus ada aplikasi apa sih, kayak Unhack.me itu lah. Gak tau lah, gue dulu dikasih tahu sama kakak sepupu tuh, ada aplikasi ini nih, Unhack.me, terus ada Malwarebytes. Kaspersky gitu. Di-install semua, terus langsung dinyalain kan, di-scanning. Oh bener nih ada malware. Langsung di quarantine. Akhirnya normal lagi. Oh, normal lagi? Normal lagi. Oh. Untung tuh ya. Itu ya, gue nggak tahu sih itu ransomware-nya udah Mungkin masih cukup. Iya, masih cukup lah, masih ya lama itu masih belum. Namanya ransomware sih bukan. Ya itu buat itulah buat insight teman-teman lah. Berarti tadi bisa pakai Malwarebytes atau Aplikasi-aplikasi yang itulah kayak antivirus gitu. nah kalau misal si ransomnya ini dia ganas nih. Nah menurut lu gimana? Udah tiba-tiba langsung minta tebusan bayaran kayak gitu ya. Iya. Ya pada ransomware pada umumnya lah. Ya, pada ransomware pada umumnya ya kayak gitu ya. Kalau dulu itu pengalaman gue lah yang waktu pakai Malwarebytes. Oh lu ada tuh bisa. pas kena bukan Malware ransomware sih biasa. itu malware Kalau sih. biasa Kan ya. ransom kan minta bayaran. Bayaran langsung lah. Itu nggak minta bayaran nanti dia. Enggak sih, cuma encrypt filenya aja sih. Oh, Kayak semua ke encrypt. Kayak encrypt itu udah D-nya juga apa? Di storage. bisnisnya aja. Oh, gitu. Tapi untungnya masih bisa normal lagi lah, bisa ke backup lagi. Aduh. Anjir agak ngeri juga. Agak ngeri emang. Iya. Pengalaman gue. Lu panik berarti? Wah, pertama kali bos. Panik. Kagak tahu apa-apa tuh. Panic attack. Aduh.